yang mengambil mata kuliah, ya, kemudian dengan dosen sebagai pemateri. Nah, di sini kita biasanya dituntut 14 sampai 16 kali pertemuan dalam 1 minggu, ya, tergantung bobot SKS-nya berapa SKS. Nah, yang kedua, untuk kegiatan-kegiatan di kuliah itu, pertama tadi ada kelas kuliah, yang kedua ada seminar. Nah, jadi di seminar ini di kuliah juga sering diadakan seminar, itu kegiatan pengajaran yang lebih interaktif. Mahasiswa diharapkan melakukan presentasi dengan mengemukakan pendapat mereka. Jadi di sini ide-ide, pendapat itu bisa diseminarkan, bisa untuk mendapatkan poin-poin penting dari materi pembelajaran yang diberikan kepada dosen. Jadi dosen pun bisa menilai, oh, kemampuan berbicara itu sudah cukup baik. Oke, kemudian kegiatan yang kuliah berikutnya ada selain kelas kuliah, ada seminar dan ada tutorial. Nah, jadi tutorial ini ya akan membahas topik-topik yang lebih spesifik. Nah, jadi di sini diadakanlah diskusi dengan mahasiswa. Jadi misalnya topik-topik yang tidak bisa terpecahkan hanya dengan presentasi, maka kita bisa menutorialkannya dengan bantuan dosen dan kerja-kerja kelompok. Jadi, nah yang terakhir, ada kegiatan kuliah yaitu praktek. Nah, jadi kalau untuk jurusan sains biasanya itu prakteknya itu ya banyak, jurusan sains itu bisa dia ke laboratorium. Nah, untuk kegiatan praktek untuk jurusan hukum sosial itu bisa langsung yang namanya berkarya ke studio dan sebagainya. Jadi kuliahnya lebih bervariasi atau lebih baik daripada pembelajaran kita di sekolah. Jadi ada kelas kuliah, ada seminar, ada tutorial, dan ada praktik. Nah, kemudian untuk menjadi seorang mahasiswa itu, ya, kita akan yang namanya proporsi tiap kegiatan itu berbeda-beda. Ya, jadi proporsi tiap kegiatan itu ada yang pertama, oke, ini agak macet. Jadi proporsi dari tiap kegiatan bisa berbeda-beda metode pengajaran ya. Jadi metode pengajaran bisa berbeda. Kalau zaman saya dulu masih kurikulum yang lama, kalau sekarang sudah masuk ke kurikulum Merdeka Belajar untuk sebagian kampus. Jadi tergantung ke universitas dan mata kuliahnya, itu dia bersifat lebih teoritis ya. Ada juga yang lebih bersifat praktikal ya, seperti pembelajaran sains ya, kemudian bisa untuk mempelajari lebih baik lagi di kegiatan prosesnya ya, di laboratorium untuk mengadakan sebuah penelitian misalnya. Kemudian proporsi yang kedua ada, itu tadi yang pertama ya, bisa yang mahasiswa jurusan hukum ya biasanya lebih sering terlihat untuk diskusi, misalnya untuk buat peradilan semu, kemudian untuk bisa membuat seminar-seminar kecil, untuk membuat proses pembelajaran diskusi di luar. Jadi kalau untuk sainsnya itu bisa lebih dia ke laboratorium, kalau misalnya bahasa hukum dan lebih cocok dia ke studio mungkin ya, untuk pembelajaran, untuk membantu proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Jadi kalau kita tidak bisa mendapatkan dari dosen, mungkin kita bisa mengadakan riset atau penelitian, praktikal, ya praktikum, atau belajar di studio. Nah, kemudian selanjutnya layanan dukungan mahasiswa. Nah, di sini kamu sebagai mahasiswa atau calon mahasiswa nanti akan mendapat bimbingan dengan dosen pembimbing akademis. Jadi dosen pembimbing akademis ini berfungsi untuk ya melihat perkembangan mungkin dari IP, indeks prestasi atau IPK, prestasi kumulatifmu ya, yang akan dibantu dosen untuk pemilihan mata kuliah KDBK ya, atau mata kuliah penjurusanmu yang mana yang lebih cocok dengan karaktermu, kepribadianmu mungkin ya, seperti itu. Bisa juga membantu untuk memberikan layanan informasi-informasi pembelajaran seputar bimbingan di kampusmu. Jadi ada kita dibantu dengan dosen pembimbing akademik.
Nah, kemudian kalau kamu sudah mau selesai, biasanya di semester 5 atau semester 6 itu, kamu udah mendapatkan bimbingan dengan dosen pembimbing tugas akhir. Nah, di dosen pembimbing tugas akhir atau dosen pembimbing skripsi ini, ya, itu adalah dosen yang membimbing kamu untuk kamu keluar, untuk kamu bisa menyusun skripsi, menyusun tugas akhirmu. Nah, apa saja yang menjadi topik yang bisa kamu kembangkan? Jadi kamu bisa bimbingan dengan dosenmu ya sekitar 6 bulan atau bisa 3 bulan untuk bimbingan proposal dan bimbingan skripsi atau tugas akhir atau diseminasi pada masa akhir kuliahmu nanti. Jadi di dosen pembimbing skripsi ini tugasnya adalah membantu kamu mengemukakan ide-ide pokokmu, ide-ide yang ada dalam diri kamu untuk membuat suatu percobaan riset, praktikum, dan sebagainya untuk skripsimu nanti. Agar kamu bisa menerbitkan yang namanya jurnal atau tulisanmu, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Ya, jadi nanti akan dilanjutkan kepada Ibu Siti Aisyah untuk penulisannya. Nah, berikutnya, ya di sini sebagai mahasiswa, ya sering kita melakukan yang namanya diskusi. Jadi kalau mahasiswa yang nggak aktif itu berarti mahasiswa yang tidak mau atau tidak bisa berkomunikasi dengan teman. Padahal di kampus itu kita sering lihat berkumpul itu mahasiswa itu bisa saling bertukar pikiran. Ya, jadi untuk apa bertukar pikiran? Ya, untuk mengumpulkan ide-ide membahas tugas-tugas yang akan dipresentasikan pada topik-topik yang akan diminta oleh dosen pengampu mata kuliah. Kemudian diskusi dengan teman-teman juga ya untuk mengerjakan tugas-tugas, biasanya untuk mencari bahan referensi artikel, ya buku dan lainnya. Jadi di sini kita bisa membahas yang namanya artikel, ya kemudian jurnal. Bagi yang tugas sudah mau dekat ke dalam tugas akhir, biasanya disuruh dosen pembimbing skripsi untuk mengumpulkan jurnal atau artikel yang cocok atau sejalan dengan ide-idemu. Ya, itu dia tadi ya. Jadi itu dia untuk dosen pembimbing skripsi ya. Jadi itu nanti untuk pengerjaan skripsimu. Tapi kamu terlebih dahulu harus siapkan jurnal, artikel, buku, dan sebagainya yang menuntut kamu untuk bisa menyelesaikan tugas akhir. Kemudian tiap mahasiswa bisa saja mengerjakan tugas dari sudut pandang yang berbeda, tetapi mereka harus mempunyai bahan yang relevan untuk mendukung sudut pandang mereka. Jadi tak jarang kita lihat mahasiswa itu ya sering berkomunikasi dengan temannya agak pendapatnya berbeda. Jadi karena pendapatnya berbeda tadi, masing-masing menunjukkan bahan sudut pandangnya yang mendukung teorinya, yang mendukung dari jawabannya. Oke, kemudian diskusi dengan teman-teman juga sangat bermanfaat ya bagi mahasiswa-mahasiswa yang kemarin itu tidak mengikuti perkuliahan. Jadi bisa diskusi apa saja materi topik yang diberikan dosen pada pertemuan yang lalu. Jadi bisa mencari sumber ya dari teman-teman yang mengikuti perkuliahan untuk ya bisa tetap fokus ya dalam perkuliahan kita. Mana tahu kemarin sakit ya. Itu dia untuk diskusi dengan teman-teman. Kemudian selanjutnya oke. Keahlian perlu dimiliki oleh seorang mahasiswa itu apa aja? Nah, jadi kita sebagai mahasiswa, kita harus tahu keahlian kita itu di mananya, yang mana yang perlu diperbaiki, yang mana yang harus ditambah. Nah, yang pertama itu keahlian kita sebagai mahasiswa, yaitu fleksibel. Nah, di sini fleksibel artinya berpikir terbuka. Untuk berpikir terbuka penting ya semasa kita kuliah. Apalagi kita kuliah di luar negeri, sering terjadi perbedaan pendapat, cara berpikir untuk kebiasaan kita itu sangat, kita harus berpikiran terbuka. Keahlian yang pertama yang harus kita miliki. Yang kedua adalah tahan banting. Nah, jadi mahasiswa ini harus tahan banting dalam arti kata, kalau saya dulu di sains itu ngerjakan laporan praktikum itu tulis tangan 20 lembar,
kalau di FMIPA itu 20 lembar tulis tangan dikali lagi berapa banyaknya mata kuliah praktikum. Nah, jadi di sini kita harus tahu tahan banting untuk menghadapi kesulitan-kesulitan pada awal kuliah yang kita belum menyesuaikan diri. Jadi kita harus tahu apa saja sih agar kita bisa mendukung diri kita untuk tidak menyerah semasa kita berkuliah. Jadi kita harus tahan banting. Kemudian berikutnya adalah kita harus bisa menyesuaikan diri. Ini yang paling penting ya. Jadi kalau pendapat kita belum diterima oleh teman kita atau oleh dosen, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan di mana kita harus benar-benar mengoreksi diri kita sendiri. Apakah memang jawabanku kurang pas atau referensiku kurang. Jadi harus tahu kita bagaimana menyesuaikan diri. Kalau kita kemarin tidak bisa berpresentasi, kita harus belajar untuk bisa mempresentasi. Biar dosen kita mengerti apa kelemahan kita selama ini. Jadi kita harus perlu menyesuaikan diri dalam suatu perkuliahan ya atau menjadi seorang mahasiswa. Kemudian yang keempat, kita harus menjadi anggota kelompok yang baik. Nah, di sini untuk menjadi anggota kelompok yang baik, ya kita perlu mengeluarkan ide-ide pendapat kita. Jadi kalau misalnya nanti kita di suatu anggota kelompok kita hanya diam, tidak memberi pendapat, nah itu kita menjadi mahasiswa yang pasif, yang tidak bisa mengerti apa sih topik yang dibicarakan untuk tugas kelompok kita, apa saja. Jadi dari penilaian situ pun ketua kelompok, jadi itu bisa memberikan solusi. Cocoknya kamu di bagian mana, atau kamu bisa memberikan pendapatmu. Aku lebih cocok di bagian pendahuluan. Aku bisa membuat nih, tunjukkan keahlianmu untuk menjadi anggota kelompok yang baik. Ya, kemudian kuliah juga perlu melek teknologi. Jadi universitas penuh dengan informasi yang canggih. Jadi kalau kita buta dengan teknologi, ya kemungkinan kita akan susah. Jadi kalau di banyak mahasiswa yang bergabung di TI ini, SI ini, karena mereka tahu pentingnya melek teknologi itu. Jadi paling tidak kita bisa pastikan bisa mengetahui software, aplikasi, ya yang bisa mendukung program studi kita. Ya minimal bisalah membuat PowerPoint, bisa menghitung dalam Excel juga bisa ya. Oke, kemudian selanjutnya yang keenam, mahasiswa harus bisa membaca situasi. Nah, ini penting ya. Jadi orang bijaksana bisa membaca situasi sehingga mereka bisa mengajar atau bahkan memimpin. Jadi di sini kamu harus bisa membaca situasi. Kalau kamu ingin menjumpai dosen pembimbingmu, lihat situasi dosennya. Apakah dosen tersebut lagi memang tidak ada kerjaan? Apakah memang dosen tersebut masih etika kita dalam menghadapi dosen tersebut? Ya, membaca situasi terhadap dosen itu sangat penting. Jangan tengah malam kita WA, kita mau bimbingan gitu, sudah tidak logis. Kemudian membaca situasi saat kita melakukan presentasi. Jadi saat kita melakukan presentasi, kita harus bisa membaca situasi. Bagaimana saingan kita di kelompok lain, bagaimana, apa yang perlu, kelemahan-kelemahan apa yang mereka ada, kelebihan apa yang mereka ada. Jadi kita bisa membaca situasi. Kemudian mahasiswa harus belajar tanpa batas. Ini sangat penting ya. Jadi semakin menuju ke semester 8, ya, semakinlah kita lebih giat untuk belajar. Karena apa? Karena di situ IPK kita itu bisa saja menentukan ya di mana kita bisa mendapatkan predikat terbaik ya. Memang tidak selamanya IPK digunakan pada saat dunia kerja ya, tidak selamanya. Ya akan tetapi untuk belajar tanpa batasnya ini bukan hanya belajar dalam pembelajaran semasa kuliah kita, belajar menyesuaikan diri, belajar untuk presentasi dan belajar. Jadi tidak ada yang tidak belajar ya. Jadi belajar tanpa batas itu bagi mahasiswa sangat penting. Kemudian yang terakhir, memanfaatkan kesempatan yang ada. Nah, bagi sebagian orang yang penting sewaktu kuliah adalah mengejar nilai. Ya, sehingga bisa mendapatkan sertifikat dan nilai yang bagus. Nah, tapi tidak semua orang. Nah, untuk memanfaatkan kesempatan itu seperti peluang beasiswa untuk meringankan biaya kamu untuk kuliah. Nah, maka kamu gunakan kesempatan itu dengan baik. Ya, jadi tidak hanya di negeri saja yang ada beasiswa, di swasta juga ada beasiswa.
Apalagi mahasiswa-mahasiswa di sini saya lihat yang ikut banyak mahasiswa dari KIP Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Jadi di kuliah nanti bisa memanfaatkan kesempatan yang ada seperti beasiswa, kemudian menjadi anggota asisten laboratorium, kemudian asisten dosen, itu sangat berpeluang untuk membantu meningkatkan nilaimu. Jadi pandai berbicara, kemudian kesempatan wisuda yang akan datang. Ya, jadi kita lihat, oh, periode ini wisuda tanggal sekian, tanggal sekian. Kita harus bisa memanfaatkan kesempatan yang ada. Aku sudah selesai mata kuliah, aku tinggal seminar, kejar terus. Jadi sebagai mahasiswa bisa memanfaatkan kesempatan yang ada. Oke. Kemudian itu saja keahlian yang perlu dimiliki seorang mahasiswa. Saya ulangi lagi. Yang pertama tadi ada fleksibel. Yang kedua tadi ada tahan banting. Yang ketiga bisa menyesuaikan diri. Yang keempat menjadi anggota kelompok yang baik. Yang kelima melek teknologi. Yang keenam bisa membaca situasi. Yang ketujuh belajar tanpa batas. Dan yang kedelapan memanfaatkan kesempatan yang ada. Oke, selanjutnya bisa dilihat di sini ya. Ini sebagai motivasi mungkin ya. Sebagai motivasi saja kita bisa melihat ada gambar jari kita 5 ya. Jadi kesempatan kita wisuda itu ya banyak yang berpikiran apa sih kenapa kita harus cepat dalam wisuda. Jadi ada poin-poin penting yang 5 ini ya. Di ini yang pertama adalah bisa kita lihat ya di ya, halo bisa halo. Oke ya. Nah, itu saja mungkin sebagai motivasi. Kemudian sekian dan terima kasih untuk yang sudah mengikuti webinar saya. Kepada mahasiswa saya di Universitas Prima Indonesia dan di universitas lain, siswa saya terima kasih semuanya sudah mengikuti. Jangan lupa mengisi absensi. Terima kasih kepada Ibu Unita sebagai moderator kita yang telah memimpin presentasi ini dengan baik. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Unita sebagai moderator. Terima kasih. Unita, open mic-nya, Kak. Halo. Bu Unita, silakan open mic. Bu Unita, open mic, Bu. Halo, tolong Ibu Lilis absensinya Ibu Lilis bisa dilampirkan mungkin di grup atau di sini biar bisa mahasiswa untuk mengisi absensi ya. Atau siswa bisa mengisi absensi bisa dilampirkan kepada Ibu Lilis. Siap, Pak. Saya share di grup ya, Pak. Oke. Ya, terima kasih. Saya ucapkan kembali kepada Bapak Palmajuan TSSI MPD yang sudah memberikan materinya tadi ya mengenai tujuan kuliah kita dan skill apa yang kita harus miliki sebagai mahasiswa ya. Tentunya para peserta sudah memiliki banyak pertanyaan ya kan? Tapi tunggu dulu, kita masih punya 2 materi lagi yang akan disampaikan oleh materi hebat kita berikutnya. Jadi untuk itu kembali saya ingatkan kepada para peserta untuk mengkondusifkan Zoom-nya dengan mematikan suaranya dengan mute dan menghidupkan video. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Siti Aisyah untuk melanjutkan materi kita pada siang hari ini. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Yuni atas kesempatannya. Bisa tolong di share screen dari saya atau dari saya? Oke, terima kasih sebelumnya ya. Bingung ya. Oke,
Terima kasih saya ucapkan kepada para panitia ya yang pada hari ini telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan pemaparan ya materi kepada adik-adik mahasiswa sekalian ya. Nah, sebelumnya saya mau menanya dulu yang ada di webinar ini mahasiswa dari tempat saya dan Pak Palma saja atau ada dari luar ya, Kak ya, Kak Yuni? Sepertinya ini kita dari luar banyak ya. Juga ada beberapa dosen. Ada juga beberapa dosen. Ya. Terima kasih ya. Oke, yang saya hormati ya para panitia dan yang saya sayangi anak-anak sekalian ya, para mahasiswa baik itu yang dari Universitas Bima Indonesia maupun yang berasal dari luar Universitas Bima Indonesia, dan juga para tamu undangan baik dari dosen ataupun dari akademisi lainnya ya. Nah, sebenarnya tadi Pak Palma sudah banyak memberikan pemaparan ya mengenai materi yang disampaikan gitu. Jadi tidak jauh berbeda sih dengan apa yang saya sampaikan ya. Jadi di sini fokusnya saya hanya sedikit memberikan tambahan ya kepada adik-adik ya para mahasiswa, seperti motivasi lah kalau dibilang ya. Bagaimana sih kiranya supaya kita itu bisa melaksanakan perkuliahan itu dengan apa ya, dengan baik, melaksanakan perkuliahan itu sesuai dengan waktunya dan juga bisa menyelesaikan sesuai dengan harapan yang kita inginkan ya. Nah, di sini seperti yang ada pada layar kita ya, di sini kita ada melihat beberapa poin, okay, beberapa poin itu ya, di antaranya itu yang pertama itu ada persiapan ya. Kemudian ada rencana penelitian, kemudian ada membuat proposal, lalu tuntas menulis. Nah, di sini pada kali ini topik yang akan saya sampaikan itu lebih mengarah seperti kesiapan kita untuk menuju ke jenjang sarjana, kesiapan kita untuk mendapatkan yang namanya itu gelar sarjana, gitu ya. Oke, Kak Yuni bisa dilanjutkan slide-nya? Oke, terima kasih Kak. Nah, di sini kita ada melihat ya di bagian persiapan ya. Nah, kenapa persiapan itu merupakan salah satu dari tahapan untuk kita itu memperoleh yang namanya itu gelar sarjana ya. Nah, bagi saya itu yang namanya persiapan itu sangat penting. Kenapa? Karena seperti yang kita lihat di sini ya, di situ ada mengatakan bahwasannya preparation is the key ya. Jadi persiapan itu adalah kunci gitu loh. Nah, kalau kita ingin mencapai sesuatu, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu hal ya, ingin mencapai yang namanya goals ya, goals itu tujuan kita ya, kita harus punya persiapan terlebih dahulu. Nah, apa aja yang tergolong persiapan yang harus kita laksanakan? Yang pertama sekali itu adalah niat. Oke, nah di sini kalian bisa melihat ya, ada gambar niat orang, terus kita kasih bilang niat. Nah, kenapa harus ada niat? Ya, untuk memulai sesuatu itu kita pasti akan memulai dengan niat dahulu, niat terlebih dahulu. Ya, mustahil kita bisa mengerjakan semuanya tanpa adanya sebuah niat. Ya, niatkan dulu dalam hati bahwasannya kita itu memang benar-benar mau kuliah. Ya, niatkan dalam hati bahwasannya kita itu benar-benar mau menyelesaikan semuanya tepat waktu, mau menyelesaikannya semuanya dengan baik, ya, mau menyelesaikan tanpa adanya embel-embel sebuah ataupun financement dan lain sebagainya. Niatkan dalam diri kalian. Jadi pertama adalah kita harus berniat lebih dahulu. Oke, nah kemudian persiapan yang berikutnya adalah time, waktu. Kenapa waktu masuk ke persiapan? Karena untuk memperoleh suatu goals itu kita harus merencanakan dulu waktunya. Kita harus mengatur dulu waktunya, manajemen waktu namanya. Ya, kita harus mengatur dulu manajemen waktu kita. Kalau kita tidak bisa mengatur manajemen waktu kita tuh tidak akan bisa melaksanakan perkuliahan itu dengan baik. Oke. Contoh misalnya untuk manajemen waktu kita bangun tidur aja gitu. Perkuliahan misalnya kita mulai perkuliahan itu misalnya jam 9 gitu kan. Nah, kita bangunnya itu jam 8.45. Oke lah sekarang Zoom, mungkin bangun tidur kita bisa langsung buka laptop, hemos segala macam, kita bisa langsung Zoom gitu kan. Tapi ketika
perkuliahan itu sudah tatap muka langsung, kita bangunnya itu di 15 menit sebelum mulai perkuliahan, itu kan sangat tidak mungkin. Ujung-ujungnya nanti kita pasti akan terlambat, ya. Lalu mungkin sampai di kampus kita nggak bisa masuk ke kelas. Nah, kalau presensi kita sudah menumpuk, pasti kita nggak bisa masuk gitu. Pasti kita kalau dibilang kalau di ini ya di prodi sistem informasi ya di tempat kami, nah itu kalau presensi sudah lebih dari 5 itu sudah tidak bisa lagi mengikuti yang namanya itu ujian akhir. Ya, boleh kita persilakan dan mengikuti ujian akhir. Tapi maaf, nilainya itu sudah tidak bisa lagi kita inputkan. Sistem akan menolak secara otomatis. Kenapa? Karena di situ sudah tertera bahwasannya si mahasiswa tadi sudah 5 kali tidak hadir gitu loh. Nah, itu kan sangat disayangkan. Otomatis kalau kita seandainya gagal di satu mata kuliah, berarti kita kan harus melakukan pengulangan untuk mata kuliah itu lagi di semester berikutnya. Ataupun mungkin kalau kita bilang mungkin SP. Nah, kita melakukan SP, pasti kita tuh akan menambah biaya. Banyak sekali biaya yang akan kita keluarkan nantinya. Ya. Jadi manajemen waktu itu penting. Ya. Kita harus bisa mendisiplinkan diri ya. Kita harus bisa mendisiplinkan diri kita. Karena kalau kita sendiri pun nggak disiplin, kita tuh nggak mungkin bisa melaksanakan semuanya itu dengan baik ya. Bagaimana kita bisa mau mengatur orang di kemudian hari, yang bagaimana kita mau manajerial orang di kemudian hari. Kalau memanajerial diri sendiri saja kita belum bisa gitu ya. Jadi yang pertama itu kita harus niatkan, lalu kemudian kita adalah yang kedua itu kita harus mengatur ataupun manajerial waktu kita. Sepertinya ada yang unmute ya, Kak Uni ya. Nah, persiapan yang berikutnya apa? Pengetahuan, knowledge. Kenapa pengetahuan itu harus dipersiapkan, Bu? Bukankah kita belajar itu untuk memperoleh pengetahuan? Benar. Tapi pengetahuan itu harus kita persiapkan sebagai bukti bahwa kita itu mencintai bidang studi yang kita ambil. Sebagai bukti bahwasannya kita itu benar-benar ya menjalani selama ini perkuliahan kita gitu loh. Jadi misalkan gini, kalau mungkin selama ini kalian ada yang mungkin kuliah itu karena mungkin misalnya karena faktor X, misalnya paksaan orang tua, atau mungkin ya karena mungkin ya udah kuliah itu murah, yang bagian itu murah, udah itu aja gitu. Jadi, nah bukan berarti kalian itu harus bermalas-malasan, bukan berarti kalian itu harus tidak menyukai perkuliahan itu, bukan berarti kalian itu harus ya udahlah gitu, bukan berarti seperti itu ya. Nah jadi faktor-faktor yang mendorong kalian mengambil bidang studi yang kalian ambil sekarang ini itu tidak menjadi suatu alasan kalian itu tidak mencintai jurusan kalian itu ya. Kalau kita sudah mencintai yang namanya perkuliahan kita, pasti kita tuh akan selalu mengingat setiap pelajaran yang diberikan. Pasti kita tuh akan selalu memahami apa yang diberikan. Pasti kita tuh akan selalu mengevaluasi apa yang sudah kita dapatkan. Lalu kita juga bisa melakukan implementasi terhadap apa yang sudah kita dapatkan. Itu dia. Implementasinya bisa kita lakukan itu di sebuah proyek kuliah ataupun sudah sebagai tugas akhir kita nanti di semester akhir. Itu dia ya. Nah, bagaimana kita untuk memperoleh mengandalkan atau maksudnya memperdalam pengetahuan kita? Yang pertama pas kita tuh harus belajar. Ya, kita tuh harus belajar dulu. Ketika kita belajar, kita tuh paham, kita tahu, kita dapatkan sesuatu yang baru. Ya, oh begini rupanya. Oh ternyata unsur ini hasilnya ini gitu. Nah, setelah kita tahu dari pembelajaran kita itu, lalu kita melakukan yang namanya itu berlatih ya. Nah, berlatih. Kenapa kita berlatih? Kita berlatih untuk kita mencari tahu celah yang kita miliki, di mana kekurangan kita. Ya, kita berlatih untuk mencari tahu celah yang kita miliki. Kekurangan kita itu di mana? Apa rupanya yang belum kita ketahui? Itu dia. Lalu setelah kita tahu, setelah kita berlatih, kemudian kita melakukan yang namanya itu praktek. Kenapa kita lakukan praktek? Agar kita bisa. Ya. Jadi kita tuh nggak hanya sebatas teoritis, tapi kita juga harus bisa secara hard skill-nya. Itu dia. Jadi setelah kita belajar, kita tahu, lalu kita berlatih untuk mencari celahnya, lalu kita praktek agar kita tuh bisa.
Oke, nah baru yang berikutnya apa? Terampil. Kalau kita sudah belajar, kita tahu, kita rajin berlatih sehingga kita memperoleh celah, mengetahui celah kita di mana, lalu kemudian kita praktek supaya kita bisa, lalu kita pasti akan menjadi orang yang terampil. Nah, terampil itu akan memberikan kita yang namanya pengalaman, ya. Pengalaman itu nggak hanya kamu dapatkan nanti di dalam kelas perkuliahan, tapi juga bisa kamu dapatkan di luar kelas perkuliahan, ya. Nah, kemudian persiapan yang terakhir adalah uang. Kenapa uang harus dipersiapkan? Oke, jadi gini ya, kalau kita berbicara mengenai tugas akhir ya, nah ini pengalaman dari yang sudah saya alami melihat para mahasiswa bimbingan saya ya, adik-adik ya. Terutama mungkin di sini ada yang mahasiswa Unpri ya, yang mungkin nanti ke depannya yang bakal menjadi mahasiswa bimbingan saya ya. Jadi para senior-senior kalian itu yang pernah sudah lewat itu, mereka ada beberapa mengalami kendala gini. Mungkin mereka cepat gitu selesainya gitu. Mereka cepat bimbingan, mereka rajin, belajar apa jadi mereka cepat gitu selesainya. Tapi ketika mereka sudah dikatakan, oke kamu boleh sidang atau oke kamu boleh seminar, kalau sekarang namanya diseminasi ya, oke kamu boleh diseminasi, ada sesi diseminasi. Nah, ketika itu ada yang tersendat gitu loh. Waduh Bu, harus sekarang ya diseminasinya. Loh, kenapa? Bukannya kan selama ini kita sudah berusaha supaya kita tuh bisa diseminasi lebih awal gitu, lebih cepat. Maaf Bu, saya belum ada uang untuk melakukan pendaftaran ini itu. Nah, itu kan salah satu kendala ya. Seharusnya kita tuh bisa lakukan diseminasi lebih awal, seharusnya kita tuh bisa cepat menyelesaikannya, tapi karena kita memiliki kendala yaitu dari segi ekonomi, uang gitu. Nah, itu menjadi hambatan bagi kita untuk menyelesaikannya. Gitu. Nah, otomatis dia kan harus mengumpulkan lagi dulu dari awal uangnya berapa tuh, itu kurangannya nunggu mungkin seminggu baru dia bisa mendaftar. Nah, itu kan jadi beban juga. Nah, saran saya bagi teman-teman sekalian ya, bagi adik-adik sekalian yang sekarang mungkin masih berada di semester bawah atau mungkin masih di semester belum mulai untuk persiapan skripsi ya. Saran saya sudah mulai pandai-pandailah kalian itu untuk mulai menyisihkan uang jajan yang kalian punya ya, uang jajan yang kalian punya mulai disisihkan sedikit agar apa? Agar nanti mungkin untuk persiapan nanti kalian menuju ke seminar hasil, ke diseminasi atau mungkin ke sidang segala macam penyelesaian skripsi, kalian itu bisa tidak ada kendala lagi gitu loh. Ya. Karena jujur loh, kita tidak tahu apa yang terjadi pada kita tuh di akhir cerita ya, di akhir cerita apakah mungkin perekonomian keluarga kita tuh baik-baik saja atau tidak, itu kita nggak pernah tahu. Nah, jadi saran saya itu bagi teman-teman sekalian ya, cobalah untuk mulai terbiasa menyisihkan sedikit uang yang kalian miliki ya, untuk persiapan kalian nanti menyusun yang namanya itu proposal ya. Jadi itu beberapa persiapan yang menurut saya itu harus kalian siapkan untuk menuju ke calon sarjana ya. Karena persiapan inilah yang dulunya itu saya terapkan gitu loh. Nah, dulu saya sebenarnya sih nggak mau ngambil yang namanya sarjana komputer, bilang ilmu komputer itu, tapi itu tadi saya berpikir ya mungkin jalan saya di situ gitu. Lalu saya ikuti, saya dalami, ya alhamdulillah sekarang ya saya sudah punya gelar magister komputer dan insya Allah sekarang juga saya lagi sedang menyelesaikan pendidikan doktor. Ya, moga-moga bisa tambah tepat waktu dan mudah-mudahan nanti kalian juga bisa menyambung pendidikan S2 dan S3-nya. Ya. Oke, itu beberapa persiapan yang saya lakukan selama ini. Nah, kemudian bagian berikutnya adalah rencana penelitian. Nah, ketika kita mulai masuk ke pertengahan perkuliahan ya, mungkin sudah di semester 5 ya, kalian tuh sudah harus punya rencana penelitian. Ya kan sudah harus memikirkan itu yang namanya rencana penelitian ya. Apa kira-kira gambaran yang mau kalian ambil, itu sudah harus kalian persiapkan. Jadi jangan nunggu nanti kalau di Unpri ya, kalau di Unpri sekarang itu kita sudah dari semester 5 kita sudah mulai persiapan ya. Kita sudah mulai terapkan yang namanya mata kuliah TPS,
Di situ kita sudah berkomunikasi dengan namanya Kaprodi terlebih dahulu ya untuk bagaimana penyusunannya. Lalu sudah diberikan juga itu dosen pembimbing di akhir semester 5 ataupun di pertengahan semester 5. Jadi seperti itu. Jadi kalau di tempat kita ya di 5, 6, 7, 8 itu kita sudah mulai 5 sudah mulai menyusun sampai dengan 8. Jadi 8 itu kita diharapkan kita sudah diseminasi gitu, sudah selesai gitu. Jadi tidak ada lagi di hal yang semacamnya. Walaupun mungkin pada kenyataannya di pertengahan di perjalanan yang sebenarnya itu ya di realitanya itu ya tetap aja ada yang anak-anak yang mulainya itu di semester 7, ada juga bahkan yang baru memulai itu di semester 8. Nah, itu kenapa? Ya itu tadi karena tidak ada namanya persiapan gitu. Dia tidak memulai persiapan gitu. Jadi sampai di semester 7, 8 ya dia belum tahu tuh mau ngapa-ngapain gitu. Dia belum tahu mau ngapa-ngapain, masih ngeblank gitu. Begitu datang ke dopingnya terus nanya, Pak, Bu, saya nggak ada ide, saya nggak Mohon maaf untuk para peserta, kondusifkan Zoom-nya ya, suaranya tolong dimatikan. Oke, Ibu, silakan dilanjutkan kembali. Halo, Ibu Siti Aisyah. Ya, halo, sorry. Oke, kita lanjut ya. Jadi kenapa itu tadi bisa terjadi? Nah, itu tadi karena tidak adanya persiapan. Jadi persiapan yang 4 tadi itu sangat perlu bagi kita ya. Karena kenapa? Karena itulah kuncinya. Dasarnya kita itu untuk mendapatkan goals gelar sarjana itu. Ya walaupun mungkin kayak tadi misalnya uang, oh orang tua saya banyak uang kok, Bu, Pak gitu kan. Oh, apa saya banyak kok ya. Uangmu mendukungmu, tapi mungkin pengetahuan dan manajemen waktumu itu tidak mendukung. Nah, itu bisa jadi sebagai penghambat juga untuk kamu ke depannya ya. Jadi 4 itu harus berjalan dengan baik. Oke ya. Nah, untuk di persiapan rencana penelitian ini ya kalau memang kalian belum misalnya di kampus yang lain mungkin belum 5 kami belum mulai Bu, kami masih meneliti. Ya nggak apa-apa, tapi saya mungkin kamu sudah mulai bisa sharing-sharing dengan dosen kamu gitu, berbagi cerita, Pak, Bu, kira-kira penelitian itu seperti apa, tugas akhir itu seperti apa, ya boleh nggak kira-kira berbagi sedikit tips-tipsnya gitu. Nggak masalah, kamu boleh sharing-sharing dengan dosen kamu gitu. Nah kalau yang di Unpri kita semester 5 sudah mulai ya gitu. Nah kalau yang di Unpri mungkin belum, mungkin mulai di semester 7 atau 8, nah itu bisa sharing-sharing dengan dosennya. Walaupun belum mulai tanya-tanya aja bagaimana kira-kira topik yang mungkin yang sedang kekinian itu apa, topik yang memang benar-benar memiliki suatu novelty itu apa ya. Jadi sudah mulai bisa direncanakan gitu penelitiannya walaupun itu masih di pertengahan kuliah kamu ya masih di semester 5 itu sudah bisa kamu mulai memikirkannya. Karena itu juga berimbas nanti di waktu kamu menyelesaikan tugas akhirmu. Ya, oke. Selanjutnya Mbak Uni. Oke, nah setelah kamu merencanakan yang namanya penelitian ya, lalu mungkin kamu sudah masuk ke tahap pembuatan gitu kan, sudah dapatlah dosen pembimbing ya. Itu kamu masuk ke tahap membuat proposal penelitian. Nah, dalam membuat proposal penelitian ya, teman-teman sekalian ya, adik-adik, di sini itu peran doping itu sangat penting sekali. Ya, peran dopingmu itu sangat penting sekali ya. Jangan kita itu serta-merta, oh aku sudah paham kok, oh aku sudah tahu kok, ya udah aku jalan sendiri aja, nanti ketika aku udah selesaikan sampai bab 4-ku, ya udah baru aku jumpai dopingku. Jangan ya, nggak bisa seperti itu ya. Jadi peran dopingmu atau dosen pembimbingmu di sini sangat penting sekali. Jadi ketika kamu mungkin sudah mempunyai dan sudah dapat dosen pembimbing, segera jumpai beliau, segera komunikasi dengan mereka. Ya, tanyakan minta pendapat mereka, solusi mereka ya untuk membimbing tugas akhir kamu dan ikuti apa yang kata mereka karena dosen pembimbing itu tidak ada yang mau menjerumuskan kalian itu nggak ada gitu. Dan namanya juga ada dosen pembimbing gitu kan, dosen yang akan membimbing kalian gitu ya, akan
membawa kalian menuju ke gelar sarjana gitu loh. Nah, ya, mereka tuh sangat berperan penting gitu. Jadi ya saran saya itu tadi, komunikasi dengan baik, jalin hubungan baik dengan para dosenmu, ya nak ya. Jangan sampai ada perselisihan, ya. Jangan sampai membuat mereka itu marah, dan ketika kamu berkomunikasi dengan mereka juga, kamu juga harus bisa menjaga kode etik ya, kode etik kamu seperti tadi Pak Palma bilang ya, jangan menghubungi dosen di tengah malam ya gitu. Itu nggak boleh, ya nak ya, itu nggak boleh. Kita tuh harus bisa mengetahui situasi dan kondisi, seperti Pak Palma bilang tadi ya, kapan kita harus menghubungi dosen itu. Kalau di jam makan siang sebaiknya jangan. Ya, jadi usahakan kalau di jam 12 sampai di jam 2 itu jangan dihubungi dosen. Karena mungkin dia coba di jam 3 sampai jam 5. Nah, kalaupun mau malam, itu sebaiknya batas itu sampai jam 8. Jam 9 boleh lah maksimal, tapi di atas jam 9 saya sarankan jangan menghubungi dosenmu kalau memang itu tidak urgent sekali. Ya, karena mungkin bisa jadi mereka tuh sudah istirahat ya. Kalau saya memang kalau seandainya ada mahasiswa yang WA saya atau chat telepon saya, kalau memang saya dalam kondisi saya bisa masih memegang handphone, ya saya akan balas gitu. Dan kadang saya bimbing sama mahasiswa itu juga karena sampai jam 12 malam masih saya ladeni, kadang sampai jam 12:30 seperti yang semester lalu saya sampai jam 1 malam, ya udah gitu. Karena mungkin ya mahasiswanya bisanya di jam segitu gitu kan, misalnya mungkin mahasiswanya produktifnya di jam segitu. Nah, ya kalau mungkin di siang atau pagi hari dia mungkin tidak bisa, ya udah mau bagaimana ya saya ladeni aja gitu. Tapi tidak semua dosen bisa di jam-jam segitu. Jadi hati-hati, jangan jangan menghubungi di atas jam 9 ya, karena itu pasti akan mengganggu istirahat mereka. Karena pasti kan dosen itu kan kalau sudah di rumah itu kan ya pasti keluarga ya, semuanya keluarga. Nah, sudah seharian dia di kampus, lalu ketika di rumah ya udah itu keluarga gitu. Ya, jadi perhatikan ketika kita berkomunikasi dengan dosen kita ya. Nah, jadi kita harus menjalin hubungan yang baik ya, dengarkan arahan yang diberikan, masukan yang diberikan, dan berhubungan dengan timing juga ya, waktu kita bimbingan itu ya nak ya, jangan bimbingannya itu sebulan sekali ya, kalau bisa setidaknya itu maksimal itu seminggu sekali, maksimal seminggu sekali, paling lama seminggu sekali, jangan sebulan sekali. Ada juga kemarin tuh beberapa dulu pernah ada bimbingan saya kan, bahkan hitungan bulan baru datang kembali. Ya kadang dosen tuh sudah lupa gitu, tuh yang kemarin apa bimbingannya gitu kan gitu. Karena kan yang mau dibimbing itu kan banyak, nggak hanya satu gitu kan. Jadi makanya manajemen waktumu juga harus penting ya ketika melakukan pembimbingan dengan dosen ya. Nah, tidak hanya dosen pembimbing yang berperan penting dalam hal ini. Panduan penyusunan juga itu penting. Jadi sebelum kamu bertemu dengan dosen kamu membawa artikel kamu itu ya kita harus baca dulu panduan pentus baik-baik gitu. Baca dulu panduan itu baik-baik. Apa yang diminta di situ. Jangan sampai maaf mungkin masalah penulisan saja harus dikomentari gitu kan. Karena kan di panduan itu sudah jelas sebenarnya ya. Ya, untuk mungkin membuat kutipan, penomoran kutipan, rujukan itu harus bagaimana sudah ada di panduan. Jadi jangan lagi sebenarnya hal-hal yang kecil seperti itu harus di-mentorin lagi gitu. Itu sebenarnya sih akan membuang waktu ya. Jadi kalau kita sudah baca panduan itu baik-baik, pahami panduan itu baik-baik, kita akan lebih cepat melakukan penulisan proposal kita ya daripada kita membaca sekelas oh udah nanti menulis lagi baca lagi enggak gitu. Jadi saran saya tuh baca dulu panduan itu bagus-bagus ya biar kita tuh paham gitu untuk memulai penulisan proposal kita itu dia. Ya, jadi untuk membuat proposal itu paling tentu peran penting itu adalah dosen pembimbing dan panduan. Ada nggak Bu kira-kira Bu yang lain? Oh ada. Siapa yang berperan penting? Orang tua, keluarga. Mereka tuh juga berperan penting loh bagi kita. Jujur loh, selama kita melaksanakan program 8 semester ya, 4 tahun itu, orang tua kita tuh harap cemas loh sebenarnya loh. Ya harap cemas gitu sama kita. Mereka pasti akan berpikir, waduh anakku ini bisa nggak menyelesaikan tepat waktu ya, anakku ini bisa nggak selesai kuliah cepat ya, anakku ini ada masalah nggak di kuliah ya, anakku ini ada gini ya, atau gimana ya nanti uangku cukup nggak ya untuk menyelesaikan di sekolah ya. Pasti orang tua itu sangat harap cemas. Kenapa? Jujur ya,
saya tuh beberapa kali pernah gitu kan menghadapi orang tua yang datang ke kampus untuk bercerita masalah anaknya. Jadi tanpa kalian sadari sebenarnya ada orang tua itu yang datang ke kampus untuk bercerita kepada kami masalah anaknya dan perekonomiannya. Jadi maaf kadang ada yang maaf cakap mungkin orang tuanya perekonomiannya sangat sedang buruk, tapi anaknya main-main kuliahnya. Nah itu sangat sakit sekali orang tuanya ya. Saya tuh kadang tidak tega gitu melihatnya ya. Jadi tolong hargai orang tua kalian ya. Jangan sia-siakan mereka. Kasihan mereka mencari nafkah untuk kalian selama ini ya. Jadi kuliahnya itu yang betul. Jamin main ya nak ya. Usahakan bisa tamat tepat waktu. Atau mau kayak Pak Palma 3,5 tahun. Kan lebih mantap lagi. Ya. Oke bisa lanjut Mbak Yuni. Nah ini slide yang terakhir. Jadi tahapan yang berikutnya ya setelah persiapan, rencana penelitian, nah membuat proposal baru adalah tuntas menulis. Kenapa tuntas menulis? Saya masukkan ke dalam tahapan ini. Karena banyak mahasiswa itu ketika menyelesaikan penelitian berhenti di tengah jalan. Berhenti di tengah jalan. Datang lagi kemudian itu di semester yang sudah semester ke-9. Jadi dia tidak menyelesaikan tulisannya. Kenapa? Mungkin dia ada masalah gitu dengan tulisannya, nggak dapat gitu loh datanya gitu loh. Dapat datanya gitu loh. Jadi dia itu langsung menghilang gitu loh. Itu nggak boleh ya, nah ya. Itu nggak boleh. Jadi kalian itu ketika menemui masalah, ya masalah apapun itu, baik itu masalah keluarga, masalah keuangan, masalah dengan teman, pacar sekaligus, ataupun masalah dengan penelitian kalian itu, kalau memang kalian terkendala di situ, jumpai dopingnya, ya jumpai dosen pembimbingnya, komunikasikan gitu, komunikasikan dengan mereka bahwasannya apa yang sedang kalian hadapi, sehingga membuat kalian itu buntu, sehingga membuat kalian itu terhenti untuk menyelesaikan tulisan kalian, ya. Jadi kalau kalian itu sudah mulai menulis, udah tuntaskan langsung, jangan ditinggal-tinggal. Langsung dikerjakan. Karena kalau kan, nantilah. Ketika sudah muncul malasnya, tulisan itu akan terbengkalai. Ya, tulisan itu akan terbengkalai dan kalian jadi malas untuk menyelesaikannya dan akhirnya ujung-ujungnya tamatnya ya lama, nambah semester lagi. Kalau sudah nambah semester, pasti ujung-ujungnya nambah uang. Ya kan, biar uang kuliah lagi. Itu kan sayang. Ya, jadi seperti yang tadi bilang tadi, persiapan ya mulai dari niat, waktu, uang, pengetahuan semua disiapkan, lalu mulai merencanakan penelitian, lalu kemudian mulai melakukan penyusunan proposal ya, diskusi dengan para doping, baca panduan sebaik-baiknya, lalu yang terakhir adalah tuntaskan menulismu ya, tuntaskan menulismu, jangan mau ditunda-tunda karena itu nggak baik, itu bisa berpengaruh ke apa ya performa kita dalam menyelesaikannya. Ya, jadi mungkin kita semangat di awal tiba-tiba kendur di pertengahan jalan. Ujung-ujungnya nggak selesai. Udah nggak selesai, nambah semester lagi sampai semester 9. Ya, kalau ganti doping berarti kan harus ganti penelitian. Karena kan ada doping yang nggak mau melanjutkan penelitian yang lama gitu. Ya, jadi saran saya itu tadi. Persiapan, rencana penelitianmu, membuat proposal, lalu tuntaskan menulismu. Itu dia. Dan yang terakhir yang tidak lupa adalah rajin-rajinlah berkomunikasi dengan Yang Maha Kuasa. Rajin-rajin ibadahmu karena dia juga salah satu yang berperan penting dalam pendidikan kita ya. Selain keluarga, orang tua, pacarmu dan segala macam, ada Tuhan yang berperan penting ya. Teman-teman sekalian ya. Adik-adik, ada Tuhan. Ya, berdoa setiap hari minta pertolongan, minta petunjuk samanya untuk diberikan jalan dan kemudahan. Oke, Kak Uni? Ini saja sepertinya yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita akan diskusi lagi di sesi tanya jawab. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Ibu Siti Aisyah yang sudah menyampaikan materinya ya buat kita semua. Udah sangat bermanfaat sekali. Jadi kita sebagai mahasiswa sudah bisa nih mulai mempersiapkan diri ya dari sekarang. Seperti yang dibilang Ibu Aisyah tadi, kita harus melakukan persiapan mulai dari diri sendiri, kemudian harus ada yang dukungan dan lain sebagainya. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaannya masih ditahan dulu. Kita mau lanjut ke materi ketiga yang merupakan salah satu mahasiswa, salah satu orang yang juga memiliki kondisi yang kurang lebih mungkin sama seperti kamu saat ini sedang kuliah,
atau sudah pernah merasakan posisi kamu nih sebagai siswa yang harus mau kuliah tuh bingung mau kuliah di mana, mau gimana kuliahnya, seperti apa gitu ya. Nah, di sini juga kami panitia tentunya sudah banyak dapat masukan nih, ada beberapa peserta yang Ibu gimana selanjutnya nanti pemateri selanjutnya ada si Yusuf ya gimana? Kayaknya nampaknya si Yusuf ini banyak ininya nih, banyak fansnya gitu ya. Jadi kita udah pasti beberapa peserta ini nggak sabaran nunggunya, oke? Gimana Yusuf? Sudah oke? Kita mulai Yusuf ya. Iya Bu, bisa Bu. Oke, oke. Selamat mendengarkan motivasi dari Yusuf. Nathanael Simanjuntak. Oke. Terima kasih. Mungkin ini adalah yang pertama untuk saya menjadi pembicara dalam acara webinar. Pertama-tama, saya ucapkan salam damai sejahtera buat kita semuanya. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan karena atas kesempatannya kita boleh bertemu dalam Zoom meeting pada kali ini. Yang terhormat Bapak Palma Juanta dan Ibu Siti Aisyah selaku narasumber pada hari ini yang begitu luar biasa memberikan materi, serta yang saya hormati panitia dan sponsor dari Kids Academy, yang saya hormati juga tamu undangan Bapak Ibu dosen, serta seluruh peserta yang saya kasihi pada acara seminar kali ini. Ada pepatah juga mengatakan, tak kenal maka tak sayang, karena itu izinkan saya memperkenalkan diri saya. Di depan ini, di layar kita semua sudah tertera nama saya, cita-cita dan hobi saya. Nah, moto hidup saya itu adalah berani mencoba, seperti yang ada ditulis dari PowerPoint saya. Di situ dikatakan gagal adalah hal yang biasa, ketidakberanianlah hal yang menjatuhkan. Nah, itulah menjadi moto hidup saya yang artinya harus berani mencoba. Oke, boleh lanjut, Bu. Boleh langsung saja diputar presentasi saya. Kau bisa memegang kakiku, tapi tidak mimpi-mimpi. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpi. Kau bisa merebut senyum, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa. Hitamkan putih, kau takkan gelapkan apa. Oke. Nah, itu sedikit video kegiatan yang pernah saya ikutin. Nah, kegiatan yang pernah saya ikutin dan sedang saya ikutin saat ini adalah PKMK, Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan, yang sekarang saya sedang jalankan bersama dengan tim-tim saya, di mana program ini disediakan oleh program dari Kampus Merdeka. Nah, saya juga pernah mengikuti LIDM, yaitu Lomba Inovasi Digital Mahasiswa. Filmnya sudah diupload di YouTube yang berjudul Tak Ada Yang Tak Mungkin. Nah, walaupun gagal, tapi saya berani mencoba bersama teman-teman saya. Dan yang ketiga ada seminar public speaking. Terus ada finalis Duta Wisata Deli Serdang, lomba membuat esai. Terus juga ada pernah mengikuti di SMA lomba FLS 2N, juara 1 film pendek Kabupaten Deli Serdang, di mana saya sebagai pemeran, dan saat ini juga saya aktif dalam kegiatan rohani. Selain kegiatan-kegiatan di atas, saya juga sering mengikuti kegiatan atau membawa sebuah acara yang sering dikenal juga sama teman-teman semuanya, itu sebagai MC. Lanjut lagi, Bu. Nah, ekstrakurikuler yang pernah saya ikuti juga itu adalah di SMA Ketua Organisasi PWKO.
PWKO ini kepanjangannya adalah Panitia Warga Kristen Okomene. Terus yang kedua Paskibra, dan yang ketiga seni drama dan puisi. Nah, dari ekstrakurikuler ini saya mendapat banyak pelajaran. Nah, dari kegiatan-kegiatan pengalaman yang saya pernah ikutin, muncullah diri saya yang sekarang ini. Nah, kalau teman-teman tanya kenapa kita harus kuliah, seperti tadi yang dijelaskan oleh Bapak Palma, bahwasanya kuliah itu penting. Kuliah itu kita diajarkan belajar mandiri, kuliah itu kita belajar untuk memantapkan, dalam arti kita memantapkan pembelajaran yang ketika kita berada di sekolah menengah atas. Nah, sekarang kita sudah ada di tingkat lanjut. Nah, kuliah itu juga adalah kegiatan belajar lebih yang bervariasi. Nah, menurut saya sendiri, kuliah itu sebagai salah satu tempat yang lebih lagi untuk menimba ilmu dan membangun kepribadian yang lebih mandiri. Boleh lanjut lagi, Bu? Nah, pandangan terhadap dunia perkuliahan. Next lagi, Bu. Nah, jadi di slide ini ada 2 gambar ya yang bisa kita lihat. Di sini juga ada gambar tanda panah, dalam arti kayak memutar balik gitulah. Nah, dari gambar ini bisa saya buat gambaran atau sketsa. Gambar yang pertama ini bisa kita gambar yang pertama kedua bisa kita gambarkan orang pertama ini adalah orang yang seperti kita, yang memiliki keinginan lebih atau kebingungan atau memiliki ide tapi nggak tahu dituangkan di mana. Ketika kita masuk kuliah, kita memanfaatkan waktu-waktu kita bisa menjadi orang yang seperti nomor 2, yaitu orang yang sukses, orang yang memanfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin di saat kuliah. Nah, boleh lanjut lagi, Bu. Nah, kalau misalnya pandangan 2 ke 1, mungkin ada orang-orang yang menganggap bahwasannya kuliah itu ya untuk menambah wawasan atau untuk menambah pertemanan atau karena terpaksaan orang tua. Nah, dia karena hal-hal itu dia menjadi sepele atau menyia-nyiakan waktu. Nah, ketika selesai dia kuliah atau berada di ujung-ujung perkuliahan, dia menjadi orang yang stres dan orang yang bingung. Nah, saran saya buat teman-teman, kita harus bisa menjadi orang yang seperti dari 1 ke 2. Ketika kita bingung atau memiliki pemikiran yang lebih, kita tuangkan di masa-masa kita kuliah. Boleh lanjut lagi, Bu? Nah, apa kata Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang mahasiswa? Nah, kita baca sama-sama ya. Mahasiswa bakal keluar ke laut terbuka. Ini bisa diartikan bahwasanya ketika kita sudah selesai kuliah, kita bakal keluar untuk mengerjakan apa yang telah kita timba saat kita kuliah atau yang pernah kita timba, ilmu-ilmu yang pernah kita timba saat kita sekolah atau kuliah. Nah, cuman saat dia S1 dilatihnya di kolam renang dan cuman 1 gaya yang berarti 1 prodi atau 1 program studi atau 1 disiplin. Nah, kalau hanya latihan di kolam renang, lalu gimana dia mau nyebur ke laut dengan adanya arus yang kencang, angin dan hiu-hiu di sekitarnya kalau dia nggak sekali-kali dilatih di laut juga. Nah, dalam arti penjelasan Bapak Nadiem Makarim ini bisa diartikan bahwasanya kita jangan terus-terus berada di fase zona aman kita. Kita harus melatih diri kita untuk lebih lagi mengikuti atau lebih lagi mencoba hal-hal baru dalam diri kita. Nah, ketika banyak pengalaman yang kita punya, nah banyak juga permainan yang bisa kita lakukan. Boleh lanjut lagi, Bu? Nah, tips kuliah dari saya sih hampir sama yang seperti dijelaskan oleh Bapak Palma dan Ibu Siti Aisyah. Boleh langsung tampilkan aja, Bu, semuanya. Nah, yang pertama itu kita harus buat komitmen dan manajemen waktu kita. Nah, komitmen seperti apa yang ingin kamu lakukan terhadap target-target yang kamu miliki. Nah, ini berkesinambungan ya. Yang kedua, kamu harus buat target. Nah, 4 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan atau di masa-masa kuliah kamu mau ngambil apa? Contohnya nih, saya saat ini memiliki keinginan untuk bisa menjadi pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Nah, makanya saya rajin-rajin ikut lomba atau event-event lainnya. Dan yang ketiga itu kita harus rajin-rajin baca buku dan video pendidikan.
yang dimana bisa memotivasi diri kita. Nah, kalau kita lihat anak-anak sekarang atau generasi sekarang itu lebih banyak menonton film-film kayak film-film drakor atau dracin atau segala macamnya. Nah, kita boleh nonton film itu, tapi kita harus bisa manage waktu kita. Kita harus bisa mencapai target kita, karena kita bukan hidup di dalam kehidupan film-film yang kita sering tonton gitu. Nah, kalau kita sering nonton atau baca buku pendidikan yang dapat memotivasi kita, kita juga bisa menjadi orang-orang yang seperti mereka gitu. Apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, itulah diri kita. Karena melalui itu kita bisa dipengaruhi gitu. Berlanjut lagi, Bu. Nah, yang keempat, kita harus menjadi mahasiswa yang aktif. Bagaimana menjadi mahasiswa aktif? Banyak sekali program-program yang disediakan oleh kampus, seperti kegiatan mahasiswa BEM, atau kalau di Unpri sendiri itu ada UC, Unpri kreatif itu namanya, UC. Nah, jadi kalau di Unpri sendiri ada UC dan lain sebagainya, terus ada banyak lah pokoknya kalau misalnya di mahasiswa. Kalau nomor 5 lanjut, Bu. Nah, ini yang paling penting juga buat teman-teman, kita harus membuat atau memiliki banyak komunitas yang membangun diri kita. Contohnya olahraga atau badminton, basket, bola, itu bisa membangun diri kita menjadi orang yang sehat. Nah, itu salah satunya. Baru yang kedua, rajin bertukar pikiran dengan orang-orang yang bisa membangun diri kamu. Batasi orang-orang yang membuat kamu jatuh atau jauh dari hal-hal yang telah kamu targetkan sebelumnya. Bisa jadi dari nomor 1, 2, 3 itu hancur semuanya ketika kamu salah komunitas. Nah, salah bergaul dengan orang-orang. Sama seperti kayak ada istilah yang mengatakan, jika kamu berteman dengan tukang ikan, kamu akan bau amis gitu kan. Kalau kamu berteman dengan penjual parfum, kamu akan wangi. Nah, gitu juga dengan komunitas kita, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita sering berbicara, dengan apa kita menjalani hari-hari kita, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, itulah kita gitu. Oke, lanjut lagi, Bu. Nah, sedikit cerita di balik kuliah. Nih, yang pertama bisa dibilang di masa pandemi ya. Saya ini sekarang berada di semester 2. Nah, jadi awalnya saya pengen kuliah, terus boleh ditampilkan semuanya, Bu. Nah, awalnya saya pengen kuliah, namun keadaan ekonomi kurang gitu kan. Nah, orang tua itu melarang saya kuliah. Ya 50-50 lah. Orang tua ada yang satu silahkan gitu mau kuliah, satu lagi ya karena nggak ada duit, ya jangan dulu nak, kerja. Nah, karena omongan orang tua saya yang setengah-setengah gitu kan, ada yang silahkan, ada yang enggak. Saya coba dulu untuk melamar pekerjaan. Nah, kebetulan di tahun 2020 itu banyak orang yang di PHK, pemutusan hubungan kerja. Jadi sulit mencari kerja, apalagi di masa pandemi sekarang. Nah, jadi saya memiliki ketika saya sudah melamar kerja dan banyak yang menolak gitu kan, saya coba-coba lagi ada kampus-kampus mana yang masih buka untuk program beasiswa. Nah, ternyata beberapa itu juga gagal gitu kan. Nah, kebetulan ada teman saya juga yang ngasih tahu saya bahwasanya ada juga program beasiswa dari pemerintah. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Falma tadi, saya salah satu mahasiswa yang menerima beasiswa dari pemerintah, yaitu KIP kuliah. Nah, jadi karena bersyukurnya saya bisa mendapatkan KIP kuliah, jadi saya mau memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya gitu. Nah, boleh lanjut lagi, Bu. Nah, jadi kesimpulan dari motivasi saya hari ini, boleh kita baca sama-sama. Pejuang akan memiliki satu cara lebih untuk mencoba, namun pecundang akan memiliki satu alasan lebih untuk menolak. Nah, banyak sih orang-orang seperti, aku nggak bisa ngedapatin itu, aku nggak bisa ngeraih itu. Contohnya nih, dulu saat saya mencoba duta wisata, itu pertama-tama saya minder gitu, karena pasti orang-orang yang ganteng, orang-orang yang gini, orang-orang yang harus kayak gini bakal lolos. Kalau aku sih enggak gitu kan. Tapi karena
keinginan diri saya pengen mencoba. Karena keinginan dari saya ingin mencoba, maka saya coba. Ya kalau gagal ya nggak apa-apa. Yang penting saya udah mencoba daripada saya tidak mencoba sama sekali. Saya merasa menyesal atau segala macam. Nah ketika saya mencoba, saya beranikan diri. Nah saya berhasil lolos dari tahap pertama dan tahap kedua dan lanjut ke tahap final gitu kan. Namun saya gagal di tahap final mungkin karena persiapannya kurang atau dan lain-lain ada penyebabnya. Yang penting kita harus berani mencoba. Seperti tadi yang saya bilang, pejuang akan memiliki satu cara lebih untuk mencoba, namun pecundang akan memiliki satu alasan lebih untuk menolak. Kalimat ini saya dapat dari buku yang pernah saya baca yang berjudul Berpikir dan Berjiwa Besar. Nah, yang kedua, ada gagal itu wajar, namun jadikan sebuah kekuatan seperti pisau yang diasah. Nah, saling bergesekan kan, kita akan merasakan sakit atau segala macam. Tapi ketika kita berhasil diasah, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti pisau bisa berguna atau dapat memotong lebih baik. Nah, semakin banyak pengalaman yang kita coba, semakin luas permainan. Jadi itu aja teman-teman. Semoga dari kisah saya boleh termotivasi buat teman-teman semuanya. Dan teman-teman boleh lebih semangat lagi kuliahnya. Nah, cara saya untuk memanage waktu saya ya itu tergantung dari diri kita sendiri. Kan kita tahu waktu kita sendiri. Untuk bermain juga kita harus manage waktu kita gitu kan. Kalau saya sendiri bermain sih sekarang kayak udah pada saat lomba-lomba pasti ada jam mainnya gitu. Nah, saya bertemu dengan orang-orang baru, itu adalah jam main saya. Nah, jadi sambil bermain, sambil saya mencoba. Nah, buat teman-teman jangan pernah menyerah, harus berani mencoba. Apapun rintangannya, apapun halangannya, banyak-banyak mencoba. Dan satu hal yang paling penting itu, sertakan Tuhan di dalam hidupmu, karena kita sendiri nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sama seperti saya, ketika saya gagal, ketika saya letih, lelah, saya masuk ke kamar, saya berdoa. Nah, di situ saya mendapatkan kekuatan lebih dari secara tidak langsung saya mendapatkan kekuatan daripada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tetap semangat, itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Terima kasih semuanya. Wah, seru banget ya Yusuf ya. Mantep banget nih motivasi dari Yusuf. Semuanya kita standing applause dulu buat Yusuf. Ini benar-benar memberikan motivasi buat kita semua ya. Jadi kalau buat kamu yang pesertanya yang merasa selama ini, aduh aku nggak punya uang, orang tuaku menolak aku untuk kuliah atau gimana, tadi Yusuf udah kasih motivasi buat kita. Gimana sih cara berpikir kita nih sebagai seorang sebagai seorang diri gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan dan bagaimana. Nah, jadi dari 3 materi tadi, dari 3 pemateri tadi tentu kamu sudah punya banyak pertanyaan nih, jadi saya berikan kepada kamu kesempatan untuk 3 orang penanya dengan cara hidupkan videonya, kemudian lambaikan tangan ke kamera, nanti kemudian saya sebutkan namanya, dan silahkan memberikan pertanyaannya kepada siapa gitu. Oke, saya persilahkan kepada kamu. Untuk 3 orang penanya, silahkan. Bagaimana, adakah yang mau bertanya? Silahkan lambaikan tangannya ke kamera. Oke, di sini ada Tabas, kemudian ada Engji, 1 orang lagi. 1 lagi, Mbak. Adakah 1 orang? Siapa namanya? Satunya saya, Mbak. Wajahnya, tunggu sebentar ya. Lambaikan tangannya. Gak kelihatan di sini. Siapa ya? Nanda, Mbak. Nanda. Oh, Nanda tolong dihidupkan. Ya, nanti saya hidupkan, Mbak. Pas lagi pertanyaan. Jadi ada 3 orang di sini ya. Untuk yang pertama ada Tabas, Engji, dan Ananda. Nah, untuk yang pertama kami persilahkan kepada Tabas untuk bertanya. Silahkan, kepada siapa Tabas pertanyaannya? Kurang lebih untuk kepada semua para pengisi narasumbernya, Ibu. Ini pertanyaan saya yang bisa saya kasih. Ini saya bawa ke dalam diri saya, Ibu. Di mana saya ini udah naik semester 3, namun dengan strategi, dengan basic saya yang keluarganya kurang mampu nih. Tapi saya mau ikut semua lomba, tapi gimana ya?
kurangnya dukungan moral, mulai dari contohnya saya mau ikuti kegiatan, mau jatuhkan proposal, takut bimbang, apakah nanti dari pihak kampus memberikan atau tidak. Terus gimana sih caranya menambahkan sebuah ide untuk agar kita bisa mengikuti suatu ajang yang dimana ada poin plusnya untuk bisa menang. Bagi dong tips triknya untuk para Bapak Ibu yang udah berpengalaman lebih dalam mengikuti hibah penelitian, buat jurnal dan yang lain-lain. Itu aja sih Bu, terima kasih. Oke, kalau tidak salah tangkap nih ya pertanyaan dari Tabas ini, gimana caranya untuk membuat proposal atau gimana caranya kalau misalnya kita dalam kondisi yang rasanya masih kurang motivasi seperti itu ya, kurang lebih ya Tabas ya? Iya, untuk membagi pengalamannya lebih untuk kegiatan-kegiatan yang selama ini diikuti para dosen. Terima kasih. Oke, ini dari pertanyaan dari Tabas tadi. Kemudian yang kedua ada Enji. Silakan Enji. Kepada pemateri silakan sambil menunggu pertanyaan selanjutnya bisa dipersiapkan jawabannya ya. Enji, saudara Enji tadi di mana? Silahkan pertanyaannya Enji. Iya Ibu, terima kasih. Selamat siang Ibu dan Bapak serta teman-teman semuanya. Enji Monika Karim, silakan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, terdengar jelas kok. Oke. Di sini saya izin bertanya untuk para narasumbernya. Nah, gimana nih kalau misalkan di saat mahasiswanya sudah semangat kuliah, tapi dosen ini malah malas-malasan, dalam artian dosen ini hanya mengandalkan materi pembelajaran yang sudah disediakan. Jadi kayak tidak ada bimbingan, terlebih tidak ada arahan langsung, mungkin bisa dari via Zoom atau yang lainnya. Bahkan mungkin di saat mahasiswanya ini ingin berkomunikasi, tapi dosennya ini malah slow respon atau tidak membalas si mahasiswanya ini sama sekali. Adakah tips dan trik dari para narasumber untuk menyelesaikan masalah yang seperti ini? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Enji Monika Karim ya. Bagaimana caranya kalau misalnya kita semangat kuliah tapi dosennya malah yang membuat kita jadi down gitu semangatnya gitu ya. Nah, sementara dosennya juga jadi susah untuk berkomunikasi, nah gitu ya. Oke, pertanyaan ketiga dari Nanda. Silakan Nanda. Ya, terima kasih kepada Ibu Yunita yang ngasih kesempatan untuk sedikit pertanyaan. Tadi saya juga izin, saya pun juga mahasiswa, artinya mahasiswa juga. Jadi tapi mahasiswanya bukan yang untuk di S1-nya. Jadi ini sedikit tadi saya mendengarkan apa tadi masukan-masukan oleh Pak Palma dan juga artinya banyak mungkin motivasi yang disampaikan beliau. Artinya di sini saya ingin menanyakan untuk mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa tadi saya lihat banyak mahasiswa Unpri ataupun mahasiswa yang sambil bekerja dan juga sambil kuliah. Artinya di sini kita harus membagi waktu antara kuliah dan bekerja. Dan di sini saya ingin menanyakan, saya dulu juga waktu S1 mungkin tepat waktu, artinya tepat sasaran, kuliah berdasarkan waktu. Artinya tidak ada artinya keterlambatan dalam mengikuti kuliah. Tetapi begitu kita udah sambil bekerja, dan juga tadi sudah sampaikan yang Ibu tadi juga yang kedua, bahwasanya di sini kita sudah aktif mengejar dosen, sudah aktif terus mengapain dosen, tetapi malah pembimbingnya yang sama sekali tidak merespon. Artinya yang merespon, ini responnya kencang, tapi nanti ujung-ujungnya responnya nggak kencang. Dan juga bagaimana kita mengantisipasi dosen yang sedikit killer lah kita rasakan gitu. Artinya sedikit killer membagi waktu. Tadi kalau saya dengar tadi dengan narasumber yang kedua, kalau dosen yang
seperti narasumber yang kedua, saya senang. Artinya sampai setengah satu pun diladeni kita WA. Itu saya senang. Artinya saya kalau dapat dosen kayak gitu, mungkin gitu, waktu S2 selesai cepat tamat. Ini gitu. Artinya pasti selesailah dalam waktu yang cepat. Karena kita kan sambil bekerja. Apalagi mahasiswa-mahasiswa yang khusus kelas sore pasti kuliah sambil bekerja. Itu pasti. Yang saya dapatkan selama saya juga aktif di beberapa kampus. Tetapi kalau kita seandainya dapat dosen yang begitu yang seperti narasumber yang kedua tadi, mungkin adik-adik juga bisa cepat waktu dapat menyelesaikan kuliahnya. Dan soal dana ya tadi mudah-mudahan banyak beasiswa-beasiswa sekarang yang udah disampaikan ataupun diserahkan ke masyarakat, khususnya pendidikan kita. Banyak beasiswa-beasiswa itu nggak hanya di kampus seperti negeri seperti USU, UNIMED ataupun UINSU. Sekarang kampus-kampus swasta juga banyak beasiswa-beasiswa yang bisa kita dapatkan. Saja mungkin pertanyaan saya tadi Bu sekait tentang gimana menghadapi pembimbing kita yang sedikit yang agak membagi waktunya agak berat tadi Bu. Terima kasih. Mungkin tadi ini sedikit juga untuk motivasi ke adik-adik. Kalau saya dulu waktu S1, jujur saya mahasiswa juga. Artinya saya sama juga dengan narasumber yang kedua tadi. Saya juga sedang program doktor di USU. Jadi waktu saya S1 berbagi sedikit, waktu saya S1 kemarin saya tepat waktu masuk selesainya 3,5 tahun. 3,5 tahun. Saya bukan dari pendidikan ya Bu. Artinya saya bukan dari komputer ataupun dari pendidikan, saya di teknik sipil. Saya di teknik, saya S1 teknik sipil dan saya S2-nya juga di teknik arsitekturnya dan saya sedang kuliah juga. Itulah tadi artinya mungkin kalau seandainya sedikit ataupun banyaknya dosen-dosen seperti di pendidikan, mungkin saya senang juga. Artinya dosen-dosennya ramah-ramah ya Bu. Artinya di pendidikan, di apa beda kalau saya lihat di teknik ini. Artinya kita bukan bukan egoisme sebenarnya. Yang namanya kita dosen kita, artinya makanya kita lihat seperti apa Bu? Seperti kita sharing lah. Makanya kita lihat di USU, khususnya di USU. Sedikit yang mendapatkan gelar profesor khususnya di teknik, bisa kita lihat kan gitu. Artinya dengan adanya tadi itu sedikit tentang agak beratnya kita melaju ke pendidikan tinggi ataupun karena memang kawan-kawan kita begitu selesai S1 ataupun begitu selesai S2 keenakan proyek, ya udah lanjut ke proyek, tidak ada ke pendidikan. Mungkin itu di teknik ya Bu, beda dengan di pendidikan. Itu mungkin sedikit masukan dari saya kalau untuk di teknik. Makanya di USU itu saya lihat profesor teknik itu langka Bu, artinya sedikit. Khususnya arsitek dan sipilnya. Itu aja mungkin dari saya. Mungkin ada masukan dari Ibu tadi. Saya juga sama-sama lagi nyusun disertasi ke Bu Aisyah tadi. Mungkin bisa sharing-sharing tentang disertasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini pertanyaannya sebenarnya memang mahasiswa banget ya. Jadi sebagai mahasiswa kita semua pasti udah pernah menghadapi hal-hal ya seperti pertanyaan-pertanyaan teman-teman kita tadi ya. Dari ada Tabas, dari ini Bapak dosen juga berarti ya Pak Nanda. Kemudian ada tadi mahasiswa si NG tadi. Nah, jadi di sini kita persilahkan kepada Ibu Siti Aisyah untuk menjawab sekaligus ya Ibu pertanyaan dari Saudara Tabas dan Bapak Nanda. Silakan Ibu. Terima kasih Kak Uni. Kak Uni tadi yang Tabas tadi bisa diulangi nggak? Itu apa tadi? Bagaimana kiat menangkan mengikuti lomba gitu ya? Bisa tolong diulangi Ibu Mbak Uni? Siti Aisyah. Iya, halo Kak Uni. Untuk yang Tabas tadi bisa diulangi nggak Kak? Bacakan kembali untuk memastikannya. Oke, ini saya tampilkan di layar ya Ibu pertanyaannya. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan dari kurang lebih ini pertanyaan dari Tabas dan Nanda ya Ibu. Silakan dijawab ya.
Bagaimana? Oke, terima kasih Kak Uni. Oke, pertanyaan dari Tabas tadi, bagaimana mengatasi dosen yang belum memiliki waktu untuk kita yang bimbingan, dan bagaimana memotivasi diri dalam mendapatkan dan menyelesaikan proposal kita. Oke, terima kasih Tabas atas pertanyaannya. Nah, kalau dikatakan bagaimana ya menghadapi dosen yang belum memiliki waktu. Nah, ini kita tarik kembali ke diri kita dulu ya Tabas ya. Yang pertama kita bertanya dulu dalam diri kita. Pertama, yang kita lakukan itu sudah benar belum? Dalam arti ketika kita itu menghubungi dosennya ya, itu sudah benar belum? Nah, karena ada juga beberapa dosen ya seperti yang saya alami selama ini dari teman-teman, kadang kan sering curhat juga gitu kan. Mereka kadang berkata seperti ini, iya si ini tuh, aduh kalau sudah WA, macam saya ini dibuat adiknya, macam saya ini dibuat temannya gitu, macam saya ini kawan sebayanya aja, tidak ada sopan santun dan ngomong segala macam gitu kadang. Nah, jadi itu tadi kita tarik ke diri kita, mungkin sudah benar belum langkah yang kita komunikasi awal yang kita lakukan kepada si dosen tadi, karena ada dosen yang mungkin nggak hanya dosen ya, semua orang pun ya, mungkin ada beberapa yang memiliki sikap sensitif ya dalam berkomunikasi. Mungkin ada sesuatu yang mungkin menurutnya itu, oh itu tidak baik, tidak wajar. Jadi dia sudah malas gitu. Jadi kalau dari awalnya aja mungkin sudah permulaannya kurang baik, jadi dia malas untuk melanjutkan. Nah, saran saya kalau memang seperti itu, kalau memang Tabas menemui kondisi yang seperti itu, saran saya sih coba datangi langsung dosennya ya, datangi dosennya langsung, komunikasi baik-baik, tanyakan kepada dosennya, Pak, Bu, kenapa ya kok Bapak atau Ibu kayak kurang komunikatif terhadap saya gitu, kurang apa ya, kurang interaktif, kenapa komunikasi saya selama ini mungkin diabaikan, ataupun kenapa bimbingan saya Bapak atau Ibu selalu mengelak-ngelak gitu. Coba komunikasikan dengan baik, karena apa? Penyelesaian masalah yang paling baik, penyelesaian masalah yang paling handal, kalau menurut saya itu adalah komunikasi. Ya, karena tanpa komunikasi yang ada itu hanyalah sebuah persepsi. Ya, kalau kita tidak ada komunikasi, yang muncul itu adalah persepsi. Kalau sudah persepsi, itu pasti sudah pemikiran itu sudah tahu bagaimana itu. Ah, itu dosennya apaan sih begini? Oh, itu si Bapak itu, si Ibu tuh gimana sih? Ah, si Bu Siti itu gimana sih? Masa dia gini kemarin kata gini. Nah, sudah muncul persepsi-persepsi gitu loh. Nah, persepsi itu, ya alhamdulillah kalau persepsinya baik. Kalau persepsinya kurang baik gimana? Kan itu menjadi fitnah bagi kita, bagi Tabas, bagi mungkin dosen-dosen lain juga. Itu kan menjadi suatu hal yang komunikasi tidak baik. Nah, jadi saya rasa kalau misalnya Tabas menghadap, nggak hanya Tabas ya, seluruh teman-teman sekalian ya, mungkin ini saran dari saya mungkin ya, kalau seandainya memang menemukan kondisi seperti itu, ya udah, nggak hanya dengan dosen, dengan siapa, dengan orang tua, dengan pacar kalian, dengan abang, saudara, teman segala macam, dengan rekan kerja segala macam, kalau memang ada suatu hal yang mungkin kita merasa terabaikan atau dia tidak komunikatif dengan kita, ya sudah datangi aja langsung, ajak bicara, kenapa ya Pak, Bu, hai, teman, kawan, saya kok kenapa ya dengan aku seperti ini? Apa memang saya ada salah? Nah, kalau memang saya ada salah, ya oke, saya minta maaf. Nah, dan Bapak Ibu dosen gitu misalnya kan, katakan aja Pak, saya ingin tamat tepat waktu, saya ingin menyelesaikan kuliah saya tepat waktu, saya nggak mau menunda-nunda selesainya kuliah saya ingin menjadi sarjana yang baik. Jadi tolong, kalau yang saya punya salah, saya minta maaf. Dan saya mohon arahan bimbingan untuk kedepannya untuk penelitian saya ini. Bicarakan aja seperti itu. Jadi ya, saran saya adalah komunikasi. Komunikasi, karena tanpa komunikasi yang ada itu hanyalah sebuah persepsi. Ya. Tidak hanya bagi Tabas, bagi adik-adik semuanya juga seperti itu. Bagi diri saya juga seperti itu. Bahkan saya juga saya sering dinasihati sama atasan saya, ya di kantor, di kampus, atasan saya selalu bilang bahwasannya penyelesaian masalah terbaik itu adalah komunikasi. Ya, jangan hanya mengandalkan yang namanya itu chattingan semata, karena chattingan itu bisa menimbulkan persepsi yang ganda, ya, ambigu.
Yang seperti itu kalau bisa dihindari. Kalau memang sudah tidak mungkin kan lagi untuk bersosialisasi dengan komunikasi secara by phone, chatting segala macam, ya udah datangi langsung, bicara baik-baik. Ya, pasti ada jalannya. Oke ya Tabas. Dan untuk memotivasi diri sendiri, kalau dari saya ya Tabas ya selama ini ya, saya dulu gini, ketika saya dulu masuk kuliah, pertama kali saya menginjakkan kaki ke Universitas Prima. Dulu saya memang alumni Universitas Prima ya, tempat saya sekarang bekerja. Ketika saya mau menginjakkan kaki ke tangga, ya saya sudah niat dalam diri saya bahwasannya saya nggak mau hidup susah ke depannya. Saya bilang gitu, saya nggak mau hidup susah ke depannya. Saya sudah capek hidup susah. Itu dalam diri saya tidak mau hidup susah. Saya nggak mau susah. Saya mau harus berhasil ke depannya. Saya harus berhasil dalam studi saya harus berhasil dalam karir saya harus berhasil. Ya walaupun mungkin sebagian orang, cuma seperti itu ya pekerjaanmu, nah gitu ya. Sukses itu kan relatif ya, tergantung pemikiran orang. Tapi saya seperti itu dulu mikirnya. Saya nggak mau hidup susah. Saya nggak mau orang tua saya hidup susah lagi itu ke depannya. Cukup di belasan tahun ini saya susah. Saya nggak mau ke depannya saya susah lagi. Itu motif saya. Jadi saya selalu melihat lingkungan sekitar saya gitu loh. Lingkungan sekitar saya seperti apa mereka. Mau nggak saya yang buruk, yang buruk itu terulang lagi dalam diri saya. Kalau saya nggak mau, nah karena saya nggak mau itu, makanya saya harus tanamkan aku harus bisa. Apapun itu, apapun yang menghalangi itu harus aku hadapi. Aku harus berhasil. Itulah. Oke, Tabas. Jadi untuk pertanyaan kamu, mungkin itu saja dari saya. Kira-kira masukannya. Terima kasih. Gimana Kak Uni untuk yang Tabas? Oke, bagaimana Saudara Tabas? Apakah sudah menerima jawabannya atau ada lagi yang mau ditanyakan lagi nih? Ini Bu, kalau untuk kita yang mahasiswa ini kan kadang ada yang bukan cuma dosen aja sih yang bisa membuat jurnal kan Bu, tapi kadang saya udah konsultasi sama beberapa dosen, ngapain sih kamu pikir itu jurnal, kan namanya mahasiswa kan ingin banyak belajar ya kan Bu, nggak cukup dari informasi media sosial atau media apapun dari website gitu, kan kita juga butuh dari dosen kan Bu. Cuman di kampus beberapa di kampus yang saya rasakan sekarang, kalau saya tanyakan itu, ya karena apa kamu pikir itu, ya fokus kuliah aja, ya saya fokus kuliah, cuman kan why not, kenapa saya nggak bisa menanyakan itu, ya kan gitu, itu gimana sih Bu? Terus untuk dukungan moral dari pihak kampus saya sendiri tuh kayak kurang yang saya dapat dari benefitnya, walaupun saya dapat ilmu sih, tapi ilmunya pun itu karena online juga sih ya Bu ya, terkendala dengan waktu dan situasi kondisi, cuman dosen kurang adanya kurang adanya dukungan moral itu gimana saya menanggapinya? Apakah saya harus tetap harus bilang kayak mana harus saya bertanya, harus bolak-balik ke akademi atau gimana Bu respon saya untuk kedepannya? Terima kasih Bu. Ya Ibu, silakan lanjut Ibu. Oke, terima kasih Kak Uni. Nah, kalau dibilang ada dosen pertama saya mengatakan apa sih kamu pikirkan itu gitu. Ya, sekarang gini. Tadi kamu bilang jurnal ya kan. Kampus tempat kamu itu sudah menerapkan hal itu belum? Nah, kalau memang sudah, ya kamu harus katakan sama dosennya, Pak, Bu, karena kan saya harus melaksanakan itu untuk menyelesaikan studi saya. Ya, saya akan melaksanakan itu. Itu merupakan salah satu bagian dari kewajiban yang harus saya lakukan, yang harus saya selesaikan untuk saya menyelesaikan studi saya selama kuliah di sini. Saya tuh kuliah itu tidak sebatas belajar selama 4 tahun, enggak, tapi ada tanggung jawab wajib yang juga harus saya selesaikan, nah itu adalah publikasi atau penelitian ataupun jurnal gitu. Nah, itu kan. Tapi kalau memang tidak ada, memang misalnya kampus kamu tidak menerapkan, mungkin kan. Nah, kalau di tempat saya menerapkan, tapi kalau misalnya kampus kamu tidak, misalnya masih pakai konsep skripsi gitu kan, tidak harus jurnal atau segala macam, ya udah, kamu coba cari diskusi dengan dosen yang lain, cari dosen yang lain, komunikasikan dengan dosen yang lain. Kalau enggak juga, datangilah ketua program studi kamu. Kenapa demikian? Karena berketua program studi adalah orang yang paling berperan terhadap mahasiswa. Ya, Kajur itu adalah orang yang paling berperan terhadap mahasiswanya, orang yang paling bertanggung jawab terhadap kenyamanan si mahasiswa tadi ketika dia berkuliah. Ya,
kamu sudah ada belum menjumpai kajur kamu ataupun kaprodi kamu ataupun mungkin dosen pembimbing akademik ya, pembimbing akademik yang itu biasanya namanya selalu ada di kartu rencana studi kita. Ya, pembimbing akademik itu biasanya tidak selamanya sama dengan kajur, bisa jadi berbeda. Nah, kamu bisa komunikasikan dengan dua. Kalau memang beliau tidak merasa segala macam, mungkin kamu bisa ke jenjang yang lebih tinggi lagi ke kajurnya ataupun ke kaprodinya. Ya, kalau kamu tidak bisa komunikasi dengan ketua program studinya, kamu mungkin bisa berkomunikasi dengan dekanatnya. Jadi mungkin kajur kamu atau kaprodi kamu mungkin tidak merespon dengan baik juga ataupun memberikan alasan yang seperti itu juga, kamu boleh komunikasi dengan dekanat. Di dekanat itu biasanya ada wadik 3 ya, ataupun dengan wadik 1 terserah dengan wadik. Biasanya wadik 3 itu adalah bagian kemahasiswaan. Nah, kamu bisa cerita dengan beliau di situ. Biasanya seperti itu bentarnya. Ya, jadi banyak sebenarnya orang yang bisa kita ajak diskusi dan sharing untuk di akademisi gitu, tidak hanya dosen aja gitu ya. Itu. Nah, dukungan moral dalam arti itu tadi, kalau misalnya masalah dukungan moral itu juga sama. Kamu kalau kita ada masalah, kita sharing aja dengan kaprodi, dengan kajur ataupun kajur ya. Karena itu tadi kajur itu yang orang yang paling berperan. Nah, ceritakan aja, bilang kenapa ya Pak Bu, tidak ada dukungan moral dari kampus untuk kita memulai gini. Nah, nanti mungkin kajur ataupun kaprodi kamu itu bisa mengarahkan itu ke dekanat untuk dirapatkan. Dan saya nggak ngajari ya, nanti jangan bilang, oh kata pembicara saya nggak ngajari ya, saya bukan itu. Maksudnya ini kalau saran saya, pendapat saya ya seperti itu, karena saya kan orang akademisi, saya bekerja di akademisi, jadi saya paham kalau seandainya ada mahasiswa yang itu, ya mahasiswa tadi boleh cerita ke kajurnya. Tuh, baru saya itu ya kajur nanti akan membicarakan ke pihak dekanat, baru nanti bisa dirapatkan ke pihak universitas. Karena itu bagian dari pelayanan kampus. Ya, jadi mahasiswa berhak untuk memberikan argumen terhadap pelayanan kampus, karena itu kan sebagai apa ya? Sebagai evaluasi bagi pihak kampus juga, biar kampus itu juga memberikan pelayanan yang prima itu tadi. Dan kalau jadi untuk tabas kurang lebih seperti itulah ya untuk jawabannya. Nah di sini Bu, tadi ada Pak Nanda nih bilang katanya saya udah berusaha nih berkomunikasi dengan baik sama si dosen, tapi ternyata si dosen yang bersangkutan ini masih juga belum menanggapinya nih, gimana istilahnya dosen yang killer nih, gimana sih caranya gitu, udah berusaha dengan baik tapi ternyata masih juga belum ditanggapi gitu. Sarannya Bu, silakan. Oke, terima kasih Kak Uni. Pak Nanda tadi ya? Pak Nanda dari mana tadi Pak? Ya Bu. Pak Nanda dari mana Pak? Kalau saya dari apa Bu? Saya pun dosen juga, tapi dosen terbang aja Bu. Di mana Pak? Di PUPR. Di mana? Saya di instansi PUPR Bu. Oh. Jadi pertanyaan Bapak tadi mengatasi dosen yang belum memiliki waktu untuk kita ya Pak ya? Ya. Ini posisinya di negeri apa di swasta nih Pak dosennya? Pasti di negeri nih Pak. Iya. Iya. Gimana Pak ya? Karena kita kan kebetulan swasta ya. Kalau negeri, saya sih nggak pernah kuliah. Pernah sih waktu daftar di negeri. Kemarin tuh karena sudah lulus, cuman habis itu karena ada suatu hal, akhirnya saya memutuskan untuk withdraw gitu. Saya mundur dan saya masuk ke swasta. Nah, kalau dari gambaran yang pernah dibicarakan teman-teman sekalian gitu kan, bahwasannya kalau kampus negeri dosennya killer segala macam. Nah, dosennya itu kayak dihubungi juga dan segala macam. Tapi ada juga sih beberapa teman-teman saya yang dari negeri mengatakan, oh enggak kok, dengan Bapak ini baik loh sekali, dengan Ibunya baik sekali loh gitu. Nah, sebenarnya sih Pak itu kalau dibilang peruntungan kita ya Pak ya, mungkin kita ketika berada di kampus negeri dapatnya dosen yang killer, nasib kita lah itu gitu. Tapi ada juga mungkin yang dapatnya itu yang dosennya itu baik hati gitu. Nah, sebenarnya sih
saya nggak berani komentari Pak kalau yang masalah dosen killer ini, karena saya juga nggak pernah ngalami. Pernah sih saya pernah dulu dari S2 kan, dosen saya ada yang dari bimbing saya dari luar, ya dosen saya killer, ya udah, kalau bimbingan selalu banyak penelitian segala macam, itu saya turutin aja gitu, selama yang dimintanya itu tidak melanggar kode etik. Contoh misalnya, oh kamu kalau mau lulus belikan dulu saya ini, misalnya gitu. Nah, selama tidak ada embel-embel seperti itu, saya sih nggak masalah, saya turutin aja. Ya oke Pak, misalnya, oh kamu nggak mau ini, kamu harus cari data sampel lebih banyak lagi, misalnya gitu. Kalau dulu saya apa gitu, ya udah saya turutin aja. Tambah sampel kamu di 100 lagi, oke saya ikutin aja gitu. Dan chatting saya nggak dibalas, WA saya nggak dibalas, karena kemarin tuh kebetulan dia itu dosen Bandung, saya kuliah di Padang. Jadi kebetulan dia pembimbing satu saya, jadi saya harus komunikasinya itu susah lah gitu, dan ya udah gitu saya ikuti semua kemauan beliau. Tapi ya itu tadi, selama tidak ada yang menyangkut yang namanya pelanggaran kode etik seperti oh kamu harus belikan saya ini dulu, dan saya sih why not gitu Pak, nggak masalah gitu. Dan saya rasa sih seperti itu. Dan paling ya untuk menanggapi hal itu paling sesekali ya curhatlah Pak ke kajurnya, seperti saya bilang kepada Tabasa, saya juga curhat gitu ke Pak Rusya, ibu ini susah kali ditemui loh Pak, gimana gini. Nah ya dosennya juga kaprodinya yang jawab seperti itu, ya sabar-sabar aja lah, beliau kan memang seperti itu orangnya, gini-gini segala macam ya. Apakah ada kamu yang misalnya dia minta aneh-aneh gitu, oh enggak sih Pak, misalnya dia tidak pernah meminta dalam segi materi ke saya segala macam. Nah ya udah nggak apa-apa, kalau memang itu nggak ada ya udah, nanti saya coba komunikasikan lah dengan beliau. Nah saya seperti itu gitu. Jadi saya kalau memang saya sudah nggak bisa lagi menghadapinya, ya saya larinya ke Kaprodi gitu, saya curhat gitu, Pak Bu gimana ya, beliau sama saya gini gitu. Dan kembali lagi saya tarik juga di diri saya, Pak mungkin saya ada yang salah gitu ya, kalau memang ada ya saya biasanya langsung jumpain gitu ke dosennya, karena saya pernah ngalamin seperti itu sih. Saya bimbingan via email saya 2 bulan nggak dibalas segala macam, akhirnya ketika saya komunikasikan kenapa ya Bu nggak dibahas segala macam, apa saya ada salah segala macam. Ya nggak ada salah, tapi memang mungkin beliau mungkin orangnya yang memang seperti itu gitu. Dan ya udah, setiap permintaan ada saya turuti, ketika saya udah bertemu saya turuti, selama tidak ada yang melanggar kode etik ya saya turuti aja. Tapi kalau tadi yang seperti ada beberapa teman saya mungkin dulu di kampusnya mungkin dimintai, oh kamu belikan saya dulu ini baru saya kasih kamu gini, mereka saya titip ini ya, saya tuh oleh-oleh ini. Nah itu baru bagi saya, kalau seperti itu saya akan melapor kepada yang pihak kampus yang berwajib, karena menurut saya itu sesuatu yang melanggar kode etik gitu. Kita boleh memberi tapi tidak untuk diminta dalam segi hal yang tanda kutip gitu Pak. Ya, kayaknya kalau membahas dosen killer kira kita nggak ada habisnya ini ya Ibu ya, benar Kak Uni, benar. Komunikasi lebih intens lagi ke depannya ya, karena kita juga terbatas waktu nih. Ada pertanyaan lagi dari si Angie tadi. Mungkin karena di sini pertanyaannya untuk menyemangati diri yang kurang motivasi ketika si dosen memang menurunkan semangat lah istilahnya. Terima kasih ya Ibu Siti tadi sudah menjawab pertanyaannya. Saya minta tolong untuk pertanyaan yang ketiga dari si Angie kepada Yusuf. 5 menit ya Yusuf, kita cuma punya waktu tinggal 10 menit lagi kurang lebih. Baik Bu, terima kasih Bu. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Kak Anggi. Nah, pertanyaannya, di saat semangat kuliah saya sudah cukup bagus, namun dosennya justru menurunkan semangat saya, bagaimana memotivasi diri? Nah, kalau saya sendiri sih, bagaimana cara memotivasi diri sendiri? Kembali lagi ke mindset pemikiran kita. Apakah sukses kita tergantung pada dosennya atau gimana gitu kan? Nah, kita juga punya alasan-alasan yang cukup banyak gitu untuk kita bisa memotivasi diri untuk lebih maju lagi. Kalau saran saya sih jangan terlalu buat harapan kepada satu dosen atau kepada dosen lainnya gitu kan. Karena kalau kita membuat harapan yang lebih kepada dosen, bisa jadi kita bakal nggak semangat, bisa jadi kita bakal ya malas kuliah. Nah, saran saya sih jangan terlalu membuat atau menaruh harapan yang lebih kepada satu dosen gitu. Nah, kalau misalnya mungkin ada beberapa alasan dari dosen tersendiri. Kalau saya sendiri cara mengatasi dosen tersebut, ya mungkin dari dijawab juga oleh Ibu Siti, ya pandai-pandai berkomunikasi dengan dia. Kita cari tahu alasan mengapa dia
membuat kita down gitu, membuat kita salah. Mungkin terkadang juga kan komentar atau kritikan itu menyakitkan kita. Tapi kalau kita ngambil sisi positifnya, kita bisa bangkit gitu. Jadikan sesuatu atau cibiran atau kritikan itu sesuatu yang membangun, bukan malah menjatuhkan, itu aja. Baru tunjukkan bahwasanya kita itu bisa. Gitu Kak, bahwasanya kita bisa tanpa dia, bahwasanya kita bisa membuktikan bahwa diri kita itu bisa meraihnya gitu. Nah, kalau memang seperti yang dibilang Ibu tadi, Oke. kalau memang seperti yang dibilang Ibu tadi, atau dia slow respon, atau dia nggak peduli sama sekali, ya itu kembali lagi kita melaporkan kepada pihak yang berwajib di kampus tersendiri. Nah, kan ada hak, ada kewajiban. Nah, jadi jangan pernah takut, intinya kita harus berani aja dan memiliki mental yang baja gitu ya. Nah, itu aja sih kalau menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk para peserta kita hari ini. Terima kasih untuk para pembicara kita, juga narasumber yang telah memberikan beberapa motivasi-motivasinya buat kita yang mungkin akan segera memasuki dunia perkuliahan atau sedang dalam dunia perkuliahan dan tersendat di bagian-bagian tertentu. Nah, untuk kedepannya apabila ada pertanyaan, mungkin ada yang ingin dikomunikasikan lagi, kita masih bisa menghubungi para narasumber ya. Narasumber kita ini orang yang sangat kooperatif banget, bisa diajak untuk diskusi. Jadi kedepannya nanti boleh berhubungan kembali, bisa hubungi panitia untuk berkomunikasi lebih lanjutnya, karena pasti dari para peserta ini masih banyak pertanyaannya. Nah, jadi kalau kita rangkum apa yang sudah kita dapatkan hari ini, ya kira-kira kurang lebih kita ini sebagai seorang mahasiswa atau calon mahasiswa itu adalah apa yang kita pikirkan gitu. Nah, kalau kita berpikir kita bisa, pasti apapun itu bakalan bisa kita jalani gitu. Nah, untuk menghadapi dosen yang killer atau dosen yang kurang komunikasinya gimana? Nah, kalau saya sendiri mungkin sedikit saran, kamu bisa yang pertama kali ketika kamu menemukan siapa dosen pembimbing kamu atau dosen yang akan kamu hadapi, yang pertama kali yang harus kamu lakukan mungkin kamu bisa mendapatkan hatinya dulu. Nah, temukan siapa orangnya, temukan gimana cara mendapatkan hatinya. Nah, kalau kamu sudah mendapatkan hati si dosen itu, nah ke depannya pasti akan lebih mudah lagi. Nah, kalau memang masih belum bisa juga, ini boleh saran dari Ibu Siti Aisyah tadi ya, katanya boleh jumpai kajur atau langsung ke dekan, kita istilahnya melaporkan gitu ya. Si dosen masih belum komunikatif gitu. Nah, untuk sebuah motivasi buat diri kita juga, kalau kita itu memudahkan urusan orang lain, insya Allah urusan kita juga pasti dimudahkan ke depannya gitu. Nah, jadi jangan lupa untuk para calon mahasiswa dan mahasiswa, kamu harus mempersiapkan diri kamu dengan baik. Kemudian kamu juga harus ingat bahwa kamu itu punya banyak bagian-bagian yang harus kamu datangi sebagai pendukung kamu. Salah satunya adalah Tuhan. Yang paling penting tadi ya, seperti yang disampaikan Ibu Siti Aisyah. Nah, di sini kami para panitia mengucapkan terima kasih untuk peserta yang sudah mengikuti seminar kita. Nah, seminar kita nanti di tanggal 11 September nanti ada lagi. Bisa nanti kami share linknya dan lain sebagainya bagi kamu yang ingin mengikuti selanjutnya, seminar selanjutnya. Dan untuk seminar kali ini kita punya giveaway. Nah, berbahagia buat yang memberikan pertanyaan tadi, ada 3 orang. Kita punya giveaway 50.000 pulsa untuk 3 orang penanya tadi. Jadi kepada 3 orang penanya tadi, silahkan kirim nomor handphonenya langsung ke dalam grup, biar kita langsung send pulsanya. Jadi 50.000 pulsa untuk 3 orang petanya. Seru banget nih hari ini. Jadi terima kasih banyak untuk para narasumber, para panitia, para pesertanya. Nanti kalau ke depannya ada lagi pertanyaan, silahkan kita bisa komunikasi lagi lebih intens ke depannya. Dan untuk para mahasiswa Umpri, terima kasih. Jangan lupa absensinya. Jangan lupa isi absensinya ya. Nah, untuk sertifikat nanti akan dikabari melalui email masing-masing, langsung dikirimkan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
Sampai jumpa Selamat di siang, lain Kak Uni. Terima kesempatan. kasih Selamat semuanya. siang. Siang, Bu. Siang. Terima kasih. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya ya. Terima kasih semuanya. Ya, Bu. Sudah boleh live dari Zoom ya. Oke, Bu. Terima kasih Kak Uni, para narasumber, Yusuf, Pak Palma, Ibu Aisyah. Terima kasih dari Panitia Kiplis Academy. Salam Terima sehat kasih. semuanya. Sehat semuanya. Ibu Bye-bye. Aisyah, Semuanya. Bang Palma, sama Yusuf. Thank you. Para peserta yang lain boleh silahkan live ya. Good, mantap.